Siapkan radiogram. Dari Pangkostrat, Pimpinan Angkatan Darat, seluruh Panglima Kodam. Isi berita, tanggal 30 September telah terjadi coup atau pengambilan kekuasaan secara paksa oleh gerombolan pemberontak Gerakan 30 September. Halo? Di sini Umar, Pak. Saya melaporkan bahwa saya baru saja tiba dari istana dan ternyata Bapak Presiden tidak berada di sana. Malah Brigjen Suparjo yang ada di sana. Cukup mengherankan bahwa menurut laporan piket, dia mengenakan PDUB. Ada apa dia di sana? Seharusnya dia akan di Kalimantan Barat. Kolonel Sarwoedi sudah tahu mengenai apa yang terjadi. Sudah, Pak. Kami sudah mendengar siaran Untung jam 7 tadi. Di balik Untung pasti PKI. Rupanya sejarah sedang mereka ulang. Kita terpanggil untuk menghadapi gerakan pengkhianatan ini. Saya perintahkan Kolonel segera merebut kembali RRI dan Telkom yang saat ini mereka kuasai. Corong mereka harus segera dibungkem. Siap, segera kami laksanakan. Kerjakan. Kerjakan. Siapa? Komodor Leo Watimena. Persilakan dia masuk. Siapa? Boleh dikatakan masyarakat belum menampakkan reaksi apa-apa. Tapi keadaan akan menjadi lain. Sebagian bukti-bukti yang saat ini sudah bisa kita kumpulkan dan adanya kegiatan masyarakat di wilayah. Untuk sementara susun saja dulu semuanya. Saya akan menemui dulu Leo. Barangkali sebentar lagi kita akan menerima penjelasan dari dia mengenai Angkatan Udara. Silakan duduk. Saya betul-betul tidak tahu latar belakang semua ini.
Karena itu saya menghadap Pak Harto. Leo, saya mengenal Untung sudah lama sekali. Pada waktu saya menjadi Komandan Resimen 15 di Solo, Untung adalah Komandan Kompi dari Batalion 444. Sejak tahun 45, Untung sudah dibina oleh komunis. Ia mendapat pendidikan politik dari tokoh komunis Alimin. Jadi jelas bahwa gerakan 30 September bukan sekedar gerakan yang menghadapi Angkatan Darat, tapi suatu gerakan yang ingin mengadakan coup. Naluri militer saya benar bukan? Kawan Syam, perhitungan kita tidak lengkap. Memang belum bisa dikatakan gagal gerakan kita. Dan saya tetap yakin secara apapun gerakan kita pasti menang. Aksi kita harus menang. Masalah yang mendesak sekarang adalah adanya kemungkinan bergabungnya lawan-lawan kita, sehingga tercipta suatu kekuatan besar. Kalau sudah demikian halnya, saya kira kawan Kolonel Latif akan lebih mampu menghitung angka-angka kekuatan kita, karena Jakarta adalah wilayahnya. Yang paling penting saat ini, kita harus bisa bermain dengan segala macam alat. Ya, baik hukum, politik, maupun militer. Firasat militer saya mengatakan, cepat atau lambat, Nasution, Soeharto, dan Umar akan menghitung angka-angka. Sementara tidur kita yang kurang semalam akan bertambah kurang, karena kita harus terus berjaga-jaga. Kalau begitu, mari kita hitung angka-angka kita. Tapi sebelumnya, kita harap saja kekuatan kita yang sekarang tidak goyah oleh hasutan dan bujukan siapapun. Saya telah memberi perintah kepada Kolonel Sarwo Edi supaya menunda rencana penyerbuan ke RRI dan Telkom sampai ada perintah lebih lanjut. Saya khawatir kalau operasi dilakukan siang hari akan membawa banyak korban. Dan yang lebih penting lagi, kita harus membiarkan terlebih dahulu masyarakat mengetahui serta mendengar secara langsung apa sebenarnya yang dilakukan Untung dan gerakannya. Saat ini Presiden Soekarno dan beberapa menteri juga berada di Halim. Oleh karena itu saya memutuskan untuk segera membebaskan dengan menguasai Halim. Secepatnya supaya segera dipersiapkan rencana operasi Halim. Kolonel Wahono, segera hubungi Kolonel Sarwo untuk rencana operasi ini. Siap. Hubungi Ketua AID. Laksanakan. Siap, kerjakan. Sementara Kolonel Latif mengadakan konsolidasi dan Mayor Suyono terus mencatat situasi. Saya dan Letkol Heru sebaiknya kembali ke tempat beliau-beliau dan pemimpin besar revolusi Bung Karno.
pesan Bapak sudah saya sampaikan kepada Pak Harto. Dan Pak Harto berpesan sebaiknya Bapak pindah ke Kostrad. Setelah aku nilai, aku pertimbangkan, aku uji di dalam ini situasi dan kondisi di antara Mursid, Pranoto, Basuki, Harto dan Rukman, aku tetapkan untuk sementara pimpinan Angkatan Darat aku pegang sendiri. Dan untuk melaksanakan tugas sehari-hari, aku tunjuk Pranoto selaku caretaker. Untuk melancarkan tindak lanjut daripada tindakan 30 September 1965, maka oleh pimpinan Gerakan 30 September akan dibentuk Dewan Revolusi Indonesia yang anggotanya terdiri dari orang-orang sipil yang mendukung Gerakan 30 September tanpa reserve. Untuk sementara waktu, menjelang pemilihan umum Majelis Permusyawaratan Rakyat, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Revolusi Indonesia menjadi sumber daripada segala kekuasaan dalam negara Republik Indonesia. Dewan Revolusi Indonesia dalam kegiatannya sehari-hari akan diwakili oleh Presidium Dewan yang terdiri dari Komandan dan Wakil-Wakil Komandan Gerakan 30 September. 3. Dengan jatuhnya segenap kekuasaan negara ke tangan Dewan Revolusi Indonesia, maka Kabinet Trikora dengan sendirinya berstatus dimisioner. Sampai pembentukan Dewan Menteri baru oleh Dewan Revolusi Indonesia, para bekas menteri diwajibkan melakukan pekerjaan rutin, menjaga ketertiban dalam departemen masing-masing, dilarang melakukan pengangkatan pegawai baru, dan dilarang mengambil tindakan-tindakan yang bisa berakibat luas. Semua bekas menteri berkewajiban memberikan pertanggungan jawab kepada Dewan Revolusi Indonesia atas nama menteri-menteri baru yang akan ditetapkan oleh Dewan Revolusi Indonesia. 4. Sebagai alat daripada Dewan Revolusi Indonesia, di daerah dibentuk Dewan Revolusi Provinsi paling banyak 35 orang, Dewan Revolusi Kabupaten paling banyak 15 orang, Dewan Revolusi Kecamatan paling banyak 10 orang, dan Dewan Revolusi Desa paling banyak 7 orang, terdiri dari orang-orang sipil dan militer yang mendukung Gerakan 30 September tanpa reserve. Dewan Revolusi daerah ini adalah kekuasaan tertinggi untuk daerah yang bersangkutan, dan yang di provinsi dan kabupaten, pekerjaannya dibantu oleh... Selanjutnya, kami ingin tahu apa tugas yang dapat kami lakukan. Begini, kalau kolonel mau berjasa pada negara dan ingin membantu menyelesaikan masalah ini, usahakan bagaimana caranya agar Presiden Soekarno mau meninggalkan Halim sebelum tengah malam. Sebelum tengah malam. Sebelum tengah malam. Sebelum tengah malam, Pak. Pangkostrat menilai karena wilayah Halim telah dipergunakan sebagai basis Gerakan 30 September dan kemungkinan akan dilakukan penyerangan dan pembersihan oleh pasukan Kostrad. Maka Jenderal Soeharto menyarankan demikian. Kalau demikian situasinya, sebaiknya aku segera ke Jogja. Kami menyarankan sebaiknya Bapak terbang ke Pangkalan Iswai di Madiun. Saya kira dalam situasi seperti ini, sebaiknya Bapak Presiden jangan jauh-jauh dari Jakarta. Kami kira memang demikian, Pak. Betul, Pak.
Yang ini juga dari harus menyiarkannya. Kerjakan sekarang juga. Siap. Bahwa mulai hari itu, pangkat yang tertinggi dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ialah Letnan Kolonel. Selanjutnya ditegaskan bahwa bagi mereka yang berpangkat di atas Letnan Kolonel, diharuskan menyatakan kesetiaannya kepada Dewan Revolusi secara tertulis, dan setelah pernyataan itu, baru ia berhak memakai tanda pangkat Letnan Kolonel. Oleh Dewan Revolusi Indonesia itu, juga ditetapkan bahwa Bintara dan Tamtama dari semua anggota ABRI yang menjalankan gerakan 30 September dinaikkan pangkatnya 1 tingkat. Sedang bagi para Bintara dan Tamtama yang mengikuti gerakan pembersihan Dewan Jenderal dinaikkan 2 tingkat pangkatnya lebih tinggi dari pangkat tanggal 30 September. Demikian diumumkan lewat RRI hari Jumat pukul 14. Masyarakat tentunya sudah banyak yang mendengarkan siaran Untung. Sekarang waktunya untuk mengambil tindakan. Kolonel Sarwo, teruskan rencana operasi untuk merebut RRI dan Telkom sebelum jam 7 malam. Saya akan beri pengumuman kepada rakyat melalui RRI. Siap, kami telah siap dengan pasukan. Perlu berapa lama menyerang ke situ? 25 menit, Pak. Segera kerjakan. Jaga jangan sampai terjadi korban. Firasat kawan Brigjen Suparjo terbukti. Sebagian pasukan Bima Sakti yang berasal dari Zon 530 Brawijaya bergabung ke Kostrad. Sedangkan Zon 454 di Ponegoro menyingkir ke arah sini karena posisi mereka mulai terdesak. Saya kira dalam waktu yang tidak terlalu lama, keadaan kita akan semakin buruk. Dan segera semua mereka akan bersatu menghadapi kita, menghancurkan kita. Lebih baik kita segera melakukan langkah-langkah sebelum semua itu terjadi. Gerakan semua pasukan ke arah basis kita di Pondok Gede. Dan sesuai dengan rencana kita, segera kita hubungi Ketua Aidit agar secepatnya meninggalkan Jakarta. Saya kira kita harus cermatkan lagi perhitungan kita mengenai pasukan-pasukan yang segera bisa kita mobilisir di Jakarta. Iya, saya kira. Begitu RRI dapat kita kuasai, segera siarkan rekaman ini. Siap.
pendengar sekalian, kini situasi telah dapat kita kuasai baik di pusat maupun di daerah-daerah. Dan seluruh selah Orde Angkatan Darat ada dalam kompak bersatu. Untuk sementara pimpinan Angkatan Darat kami pegang. Antara Angkatan Darat, ALRI, dan AGRI telah terdapat saling pengertian, bekerja sama, dan kebulatan tekad penuh untuk menumpas perbuatan kontra-revolusioner yang dilakukan oleh apa yang menamakan dirinya Gerakan 30 September. Para pendengar sebangsa dan setanah air yang budiman, apa yang menamakan dirinya Gerakan 30 September telah membentuk apa yang mereka sebut Dewan Revolusi Indonesia. Mereka telah mengambil alih kekuasaan negara atau lazimnya disebut KUP dari tangan Paduka Yang Mulia Presiden, Panglima Tertinggi ABRI, pemimpin besar revolusi Bung Karno, dan melempar kabinet Trikora ke kedudukan demisioner. Di samping mereka telah menculik beberapa perwira tinggi Angkatan Darat. Para pendengar sekalian, dengan demikian jelaslah bahwa tindakan mereka itu kontra-revolusioner. Gerakan kontra-revolusioner 30 September pasti dapat kita hancurkan. Dan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila pasti tetap jaya di bawah pimpinan Paduka Yang Mulia Presiden, Panglima Tertinggi ABRI, pemimpin besar revolusi kita yang tercinta Bung Karno. Diharap masyarakat tetap tenang dan tetap waspada, siap siaga, serta terus memanjatkan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Paduka Yang Mulia Presiden, Panglima Tertinggi ABRI, pemimpin besar revolusi Bung Karno terus ada dalam lindungannya. Kita pasti menang karena kita tetap berjuang atas dasar Pancasila dan diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih. Pimpinan sementara Angkatan Darat Republik Indonesia, tertanda Soeharto, Mayor Jenderal TNI. Bagaimana Pak Harto? Apa jadi dilaksanakan rencana menguasai Halim? Agar jangan kesiangan dan untuk menghindari pertempuran? Sarwedi, ia mau bikin tuh di Mapangat ya? Ya, kerjakan sekarang juga.
Senku sudah jatuh, Halim praktis sudah dikuasai mereka. Cepat atau lambat, secara militer, gerakan kita akan dilumpuhkan. Naluri militer saya benar ternyata. Barangkali orang boleh berkata Tuhan sedang berfirman. Tapi saya lebih suka menyebutnya sebagai ketololan. Bahkan mungkin juga pengkhianatan. Yang penting, kita harus terus bergerak. Mungkin kita masih punya waktu. Dan Jawa Tengah akan berbicara, kawan-kawan. Kita tidak sendirian di Jakarta. Merpati Garuda di sini. Merpati Garuda di sini. Merpati Garuda di sini. Merpati. Ganti. Merpati di sini. Merpati di sini. Silakan bongkar, ganti. Untuk sementara, jangan mengadakan perlawanan. Usahakan untuk bertahan. Ganti. Perintah sudah diterima, ganti. Bagaimanapun caranya, kolonel harus berusaha menghentikan tembak-menembak. Mengingat di sekitar sini ada asrama dan penduduk cukup padat. Saya kira sebelumnya Komodor perlu mengetahui bahwa tembakan dimulai dari pihak sana. Dan kami di sini hanya bertahan. Tapi cobalah kita berusaha kontak mereka.
Jangan tembak. Sementara kita bubar. Sesuai tugas masing-masing, kita harus terus bergerak dan saling mengadakan kontak. Kawan ketua akan terus berusaha mengirimkan kurirnya. Sementara kawan-kawan kita yang lain akan melanjutkan langkah partai secara hukum. Gerakan kita tidak akan berbentuk, tapi harus nyata efeknya. Tanpa bentuk. Iya, seperti hantu. Bagaimanapun harus diusahakan. Dar, kami hanya tunduk pada pimpinan tertinggi. Lapor. Sementara kami terus bertahan di sini dan mengingat situasi cukup bisa kami atasi, kami sarankan komandan meninggalkan tempat ini dan menunggu di Koops. Di sini cukup saya saja yang menghadapi. Sebelum segala sesuatunya saya laporkan ke Kostrad, saya minta jangan ada yang meninggalkan lapangan. Kolonel, panggilan ini datangnya dari Presiden sendiri di Bogor. Jenderal Soeharto juga dipanggil di Istana Bogor. Kalau begitu kita sama-sama ke Bogor. Sambil sekaligus meminta Bapak Presiden. Barangkali saya bisa laporan kepada Pak Harto di sana.
Ini yang dinamakan gelombangnya revolusi. That is mar and rimple in the ocean. Jadi Sarwo, ini semua adalah biasa dalam revolusi. Ingat saja itu revolusi besar Rusia. Berapa saja menjadi korban pembunuhan. Saya dengar Jenderal Ibrahim Haji datang menghadap. Ya, baru saja dia kembali. Dengan surat perintah Paduka, Komandan Batalion 454 mau meletakkan senjata. Karena dia hanya mau mendengar dan tunduk kepada pimpinan tertinggi. Bur, siap. Siapkan nota untuk Suparjo. Siap, Pak. Maaf, Pak. Nota Bapak Presiden ditujukan kepada Brigjen Suparjo. Ya, ini semua memang di bawah pimpinannya. Selamat siang, Pak. Siap menghadap memenuhi panggilan. Silakan duduk. Yo. Yo. Silakan. Sabur. Ambil kursi. Kejadian seperti ini adalah biasa dalam revolusi. Oleh karena itu, harus kita mengerti, harus kita fahami. Bahkan kita semua harus prihatin. Kita harus mampu meletakkan peristiwa ini di dalam kancahnya sejarah semesta. Ini hanya sebutir zarah dalam sejarah. Karena itu pula, Angkatan Darat tidak perlu mencurigai angkatan lain. Omar Dhani sudah memberitahu saya bahwa Angkatan Udara tidak tahu menau mengenai peristiwa ini. Dan saya sudah mengatakan kepada Omar Dhani bahwa Angkatan Darat tidak tahu menau, sama sekali tidak ikut campur. Akan tetapi kenyataannya lain, Pak. Bukti banyaknya sukuan Sukwati yang berasal dari pemuda rakyat
dilatih kemiliteran di wilayah sekitar Pangkalan Udara Halim. Dan lebih dari itu, mereka memiliki senjata api seperti yang dimiliki Angkatan Udara. Saya kira semua orang tahu bahwa mereka adalah sukarelawan-sukarelawan yang siap dikirim dalam rangka konfrontasi. Selain itu saya kira tidak betul bahwa senjata-senjata mereka adalah milik Angkatan Udara. Semua senjata yang dimiliki Angkatan Udara, seperti juga yang dimiliki angkatan-angkatan lain, didaftar dan diberi nomor. Semua senjata yang belum dipergunakan masih tersimpan di dalam gudang. Sebentar, Pak. Bob. Siap. Senjatanya. Bagaimana, Leo? Memang ini senjata Angkatan Udara, Pak. Tapi kami akan meneliti lebih lanjut. Mungkin mereka mencuri senjata-senjata dari gudang kami. Harto, saya ambil alih langsung pimpinan Angkatan Darat dan saya angkat Pranoto sebagai pelaksana harian. Bapak Presiden, pada kesempatan ini saya juga ingin melaporkan bahwa atas inisiatif saya sendiri, saya telah mengambil komando dan mengambil alih sementara pimpinan Angkatan Darat. Inisiatif ini sesuai dengan kebiasaan. Apabila Jenderal Yani berhalangan, maka saya selalu ditunjuk mewakili beliau. Dan demi memberi ketenangan umum serta para Panglima Kodam, maka inisiatif itu saya umumkan melalui RRI. Tapi dikarenakan Bapak Presiden telah mengangkat Jenderal Pranoto, maka sekarang dengan ini pula saya menyerahkan segala sesuatunya pada Bapak Presiden, Panglima tertinggi. Dengan demikian, maka berarti saya tidak lagi bertanggung jawab mengenai keamanan saat ini. Tidak begitu, Harto. Kamu tetap bertanggung jawab mengenai pemulihan keamanan dan ketertiban. Itu tugasmu. Harus. Kalau memang demikian tugas saya, maka agar jangan menimbulkan dualisme pimpinan dalam Angkatan Darat, harus ada penegasan langsung dari Bapak Presiden. Bagaimana maksud kamu? Umumkan kepada rakyat bahwa saya diberi tugas tanggung jawab mengenai pemulihan keamanan dan ketertiban. Kalau begitu, akan saya siapkan pidato radio saya. Akan saya nyatakan, tegaskan bahwa Jenderal Soeharto bertanggung jawab mengenai pemulihan keamanan di samping Pranoto sebagai pelaksana harian pimpinan Angkatan Darat. Saudara-saudara sekalian, mengulangi perintah saya sebagai Presiden, Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata, pemimpin besar revolusi yang telah diumumkan pada tanggal 1 Oktober 65 dan untuk menghilangkan semua keraguan-raguan dalam kalangan rakyat, maka dengan ini saya sekali lagi menyatakan bahwa saya berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap memegang tampuk pimpinan negara dan tampuk pimpinan pemerintahan dan Revolusi Indonesia. Pada hari ini,
tanggal 2 Oktober 65. Lapor, Pangkalan Udara Halim dan wilayah sekitarnya sudah kita kuasai. Laporan selesai. Dan selanjutnya, siap menunggu perintah. Lakukan pembersihan, usut dan cari bagaimana nasib para jenderal yang menjadi korban. Laporkan segera hasilnya. Kerjakan. Ya, jalan. Jangan nangis. Kenapa ayah ditembak, Mama? Adik sakit, sayang. Adik sakit perut. Betul, Pak. Saya yakin sekali, Pak. Saya pernah lewat sini, Pak. Ah, di sana itu, Pak, ada tenda-tenda. Ah, bangku itu juga saya lihat, Pak. Saya pernah ke sana. Ah, rumah ini, Pak. Tidak salah, Pak. Saya yakin. Betul rumah ini, Pak. Betul, Pak. Apa kamu tidak keliru? Tidak. Iya, Pak. Lapor. Kami telah menemukan tanda-tanda yang mencurigakan. Di mana?
Jelas dan dapat dipastikan bahwa yang dilihat lutut atau kaki manusia. Saya sendiri menyaksikannya, Pak. Belum bisa dipastikan lutut siapa. Sumurnya sumur tua dan sangat sempit. Tapi baunya sudah mulai membusuk. Untuk sementara hentikan penggalian. Besok saya sendiri akan ke sana. Pada hari ini, tanggal 4 Oktober 1965, kita bersama-sama dengan mata kepala masing-masing telah menyaksikan suatu pembongkaran daripada penanaman jenazah para jenderal kita, ialah 6 jenderal dengan 1 perwira pertama dalam suatu lubang sumur lama. Sebagaimana saudara-saudara telah maklum bahwa jenderal-jenderal kita dan perwira pertama kita ini telah menjadi korban daripada tindakan-tindakan yang biadab dari petualang-petualang yang dinamakan Gerakan 30 September. Kalau kita melihat tempat ini adalah di Lubang Buaya. Daerah Lubang Buaya adalah termasuk dari daerah Lapangan Halim. Dan kalau saudara-saudara melihat pula fakta bahwa dekat pada sumur ini telah menjadi pusat daripada latihan Sukwan
dan Sukmawati yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Angkatan Udara. Mereka melatih para anggota-anggota dari Pemuda Rakyat dan Gerwani. Satu fakta, mungkin mereka itu latihan dalam rangka pertahanan di Bangkalan, akan tapi nyata menurut anggota Gerwani yang dilatih di sini, yang sekarang tertangkap di Cirebon adalah orang dari Jawa Tengah, jauh daripada daerah tersebut. Jadi kalau menurut fakta-fakta ini, mungkin apa yang diamanatkan oleh Bapak Presiden, Panglima Besar, pemimpin besar revolusi yang sangat kita cintai bersama ini, bahwa Angkatan Udara tidak terlibat di dalam persoalan ini, mungkin ada benarnya. Akan tapi tidak mungkin tidak ada hubungan dengan peristiwa ini daripada oknum daripada anggota Angkatan Udara. Oleh sebab itu, saya sebagai warga daripada anggota Angkatan Darat mengetok jiwa, perasaan daripada patriot Angkatan Udara. Bila mana benar-benar ada oknum-oknum yang terlibat dengan pembunuhan yang kejam daripada para jenderal kita yang tidak berdosa ini. Saya mengharapkan agar supaya para patriot anggota Angkatan Udara membersihkan juga daripada anggota-anggota Angkatan Udara yang terlibat dalam petualangan ini. Saya sangat berterima kasih bahwa akhirnya Tuhan memberikan petunjuk yang terang jelas pada kita sekalian bahwa setiap tindakan yang tidak jujur, setiap tindakan yang tidak baik pasti akan terbongkar. Dan saya berterima kasih pada satuan-satuan, khususnya dari Resimen Parako, dan juga anggota-anggota dari KKU, dan satuan-satuan lainnya, serta rakyat, yang telah membantu menemukan bukti ini, dan turut serta mengangkat jenazah ini, hingga jumlah daripada korban seluruhnya dapat kami temukan. Sekianlah yang perlu kami jelaskan pada saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Prajurit sekalian, kawan-kawan sekalian, terutama rekan-rekan yang sekarang kami sedang lepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, hari angkatan bersenjata kita. Hari yang selalu gemilang, tapi yang kali ini hari yang dihinakan oleh fitnahan, dihinakan
oleh khianatan, dihinakan oleh penganiayaan. Tetapi hari angkatan bersenjata kita, setiap prajurit tetap rayakan dalam hati sanubari kita dengan tekad kita, dengan nama Allah yang Maha Kuasa, bahwa kita akan tetap menegakkan kejujuran, kebenaran, keadilan. Jenderal Suprapto, Jenderal Hartono, Haryono, Jenderal Parman, Jenderal Panjaitan, Jenderal Sutoyo, Letnan Tendean, kamu semua mendahului kami semua yang kamu tinggalkan punya kewajiban meneruskan perjuangan kita, meneruskan tugas angkatan bersenjata kita, meneruskan perjuangan TNI kita, meneruskan tugas yang suci. Kamu semua, tidak ada yang lebih tahu daripada kami yang di sini, daripada saya. Sejak 20 tahun kita selalu bersama-sama membela negara kita, perjuangan kemerdekaan kita, membela pemimpin besar kita, membela cita-cita rakyat kita. Saya tahu kamu manusia tentu ada kekurangan, ada kesalahan. Kita semua demikian. Tapi saya tahu kamu semua telah 20 tahun penuh memberikan semua dharma baktimu, semua yang ada padamu untuk cita-cita yang tinggi itu. Dan karena itu, kamu biarpun hendak dicemarkan, hendak difitnah bahwa kamu pengkhianat, justru di sini kami semua saksi yang hidup. Kamu adalah telah berjuang sesuai dengan kewajiban kita semua, menegakkan keadilan, kebenaran, kemerdekaan. Tidak ada yang ragu-ragu. Kami semua sedia juga mengikuti jalan kamu. Jika memang fitnah mereka itu benar, kami akan buktikan. Rekan-rekan, adik-adik saya sekalian, saya sekarang sebagai yang tertua dalam TNI yang tinggal bersama lainnya akan meneruskan perjuangan kamu, membela kehormatan kamu. Menghadaplah sebagai pahlawan, pahlawan dalam hati kami seluruh TNI. Sebagai pahlawan menghadaplah kepada asal mula kita yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akhirnya dialah panglima kita yang paling tertinggi. Dialah yang menentukan segala sesuatu, juga atas diri kita semua. Tetapi dengan keimanan ini juga kami semua yakin bahwa yang benar akan tetap menang dan yang tidak benar akan tetap hancur. Fitnah, fitnah berkali-kali, fitnah
lebih jahat dari pembunuhan. Fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Kita semua difitnah. Dan saudara-saudara telah dibunuh. Kita diperlakukan demikian. Tapi jangan kita dendam hati. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepadanya meneguhkan kita. Karena dia perintahkan, kita semua berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.